Setelah tentara Islam menemukan tempat yang teduh dan tidak kekurangan air, serta dibentengi oleh gunung-gunung yang kuat sekali hingga menyerupai benteng yang terbuat dari baja, tempat Rasulullah SAW juga telah selesai dibangun. Dan tenda-tenda yang digunakan sebagai tempat peristirahatan masing-masing pasukan telah selesai dibangun. Maka tentara musyrikin Quraisy datang dengan sombong dan angkuhnya ke Badar. Nabi SAW setelah melihat kedatangan tentara Quraisy yang begitu sombong dan angkuh, lalu menghadapkan hatinya kepada Allah sambil memohon, "Ya Allah, kaum Quraisy datang dengan sombong dan angkuh. Mereka memusuhimu, melanggar perintahmu, dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, maka pertolonganmu itulah yang Engkau janjikan kepadaku, itulah yang hamba minta. Ya Allah, binasakan mereka besok pagi. Ya Allah, jangan tinggalkan hamba. Ya Allah, hamba memohon kepadamu atas apa yang telah Engkau janjikan kepada hamba. Ya Allah, hamba memohon kepadamu janji-janji dan perjanjianmu. Ya Allah, jika Engkau berkehendak mengalahkan hamba, Engkau tidak akan disembah." Diriwayatkan pada saat itu Nabi SAW berulang kali memohon kepada Allah hingga Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu memegang selendang dan bahu Nabi seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah kamu memohon kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Allah akan menepati semua yang dijanjikannya kepadamu." Saat itu Nabi melihat, lalu keluarlah dari Arsy sambil berkata, "Tentara itu akan dikalahkan dan mereka akan kembali." Yakni tentara Quraisy akan kalah dan bubar kembali dengan kerugian yang sangat besar. Panglima tentara Quraisy saat itu memerintahkan seseorang bernama Umair bin Wahab al-Jamhi untuk mendatangi tentara Islam dan menghitung jumlahnya. Umair kemudian mendatangi tempat tentara Islam berada dan menghitung jumlahnya. Kemudian beliau kembali menjelaskan kepada Panglima tentara Quraisy bahwa pasukan Muhammad berjumlah kurang dari 300 orang. Umair berkata, "Meski begitu, mari kita coba selidiki dulu dari jauh dan dari puncak gunung. Apakah hanya itu jumlah anggota pasukan Muhammad atau ada lagi yang tersembunyi? Karena saya khawatir Muhammad menyembunyikan tentaranya di balik gunung ini atau itu." Ucapan Umair diterima dengan baik oleh para panglima pasukan Quraisy. Mereka lalu berangkat bersama Umair mendaki gunung dekat lembah Badar. Setelah sampai di puncak gunung, mereka kemudian melihat ke bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Namun mereka tidak melihat apa-apa. Memang benar, pasukan Muhammad hanya berjumlah itu saja. Kemudian pada saat itu terjadi kekacauan besar di kalangan tentara Quraisy yang disebabkan oleh salah satu pemimpin tentara Quraisy sendiri, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Saat itu, Utbah tiba-tiba berargumentasi agar berperang bersama Muhammad tidak boleh dilanjutkan, karena tidak pantas tentara Quraisy berperang bersama Muhammad dan pasukannya, karena sebagian tentaranya adalah kerabat kaum Quraisy sendiri. Karena pendapat Utbah tersebut, maka timbullah adu mulut dan argumentasi lisan dengan Abu Jahal, sehingga pada saat itu Abu Jahal mengatakan bahwa Utbah itu penakut, pengecut, dan sebagainya. Ketika perdebatan itu muncul, Nabi SAW mengetahuinya dari jauh. Hal ini membuat pandangan tentara Islam ketika melihat tentara Quraisy tidak merasa takut atau gentar atau khawatir sedikit pun. Setelah pendapat Utbah dibahas oleh para panglima tentara, Utbah akhirnya kehilangan suaranya dan diputuskan oleh para pemimpin tentara Quraisy bahwa perang harus dilanjutkan. Untuk menimbulkan rasa bangga dan sombong tentara Quraisy dalam menghadapi tentara Islam, setan datang diiringi puluhan prajurit. Setan menyerupai wajahnya dengan wajah kepala suku Bani Muzlij, Suraqah bin Malik, dan sukunya. Setan berkata kepada para pemimpin pasukan Quraisy, "Jangan takut melawan Muhammad dan pasukannya. Jika kalah, kami akan membela kalian dari belakang. Singkatnya, kalian tidak akan kalah." Tiba-tiba malaikat Jibril datang mengejar kepala setan. Segera setan dan pengikutnya melarikan diri. Ketika setan melarikan diri, salah satu pemimpin Quraisy bertanya kepadanya, "Mau kemana wahai Suraqah? Engkau telah setuju untuk membela kami.
Tetapi mengapa engkau sekarang pergi dari sini?" Setan menjawab, "Sudahlah, saya melihat sesuatu yang tidak kalian lihat." Lalu ada seorang prajurit Quraisy yang dengan sombongnya meninggalkan barisan prajuritnya terlebih dahulu. Nama prajurit itu adalah Aswad bin Abdul Asad al-Makhjumi. Dia keluar dan melanjutkan berjalan menuju kolam yang penuh dengan air untuk para tentara Islam, seraya berkata, "Saya bersumpah demi Allah, saya akan menghancurkan kolam-kolam mereka. Kalau tidak bisa, lebih baik saya mati saja." Oleh karena itu, Hamzah mendengar perkataan Aswad. Lalu Hamzah mengejar Aswad. Setelah terlihat Aswad ingin merusak kolam milik tentara Islam, didahului dengan pukulan sekuat tenaga yang dilakukan oleh sahabat Hamzah. Seketika itu juga Aswad terjatuh sambil mengeluarkan darah yang cukup banyak karena pukulan keras Hamzah. Seketika Aswad meninggal dunia bermandikan darah. Selanjutnya, seperti yang biasa dilakukan masyarakat Arab pada umumnya, khususnya kaum Quraisy, jika ingin berperang, jagoannya harus bertanding terlebih dahulu dan beradu kekuatan dengan jagoan musuhnya satu lawan satu. Oleh karena itu, sebelum terjadi peperangan, Panglima tentara Quraisy bertanya dan menantang Nabi SAW dengan sombong, sehingga Nabi mengutus 3 orang dari pasukan beliau untuk bertanding dan bersaing dengan jagoan tentara Quraisy. Mereka akan melahirkan 3 juara dan tentara Islam juga akan melahirkan 3 juara. Setelah tentara Quraisy mengeluarkan 3 orang jagoan gagah berani di tengah medan pertempuran yang akan digunakan untuk berperang, Nabi SAW lalu berkata kepada 3 jagoan pasukan beliau dari kelompok Ansor. 3 jagoan tentara Quraisy adalah Utbah bin Robi'ah, Saibah bin Robi'ah, dan Walid bin Utbah. Jagoan tentara Islam yang diperintahkan Nabi adalah Aus ibnul Haris, Mu'adz bin Hars, dan Abdullah bin Ruwaha. Setelah ketiga jagoan tentara Islam keluar dan berada di tengah medan pertempuran, mereka ditanya oleh jagoan Quraisy yang akan bertanding, "Siapa engkau dan keturunan siapa engkau?" Ketiga sahabat itu tentu saja menjawab, "Dari Ansor dan dari Madinah." Jagoan Quraisy itu menolak dengan nada mengejek, "Ah, tidak pantas kami bertanding denganmu, karena engkau bukan dari bangsa kami. Percuma saja engkau bertanding dengan kami." Mereka kemudian berteriak bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, keluarkan 3 orang dari golongan kami dan dari keturunan Hashim." Oleh karena itu, Nabi SAW kemudian memerintahkan ketiga orang Ansor itu mundur dan memerintahkan 3 orang sahabatnya dari kalangan Quraisy dan dari Bani Hashim, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah ibnul Haris untuk maju. Hamzah, Ali, dan Ubaidah langsung berdiri tegak, lalu keluar dari tempatnya masing-masing dan menuju ke tengah medan pertempuran. Kemudian menghampiri para jagoan Quraisy yang sombong itu. Setelah masing-masing dari mereka saling berdekatan dan bertatap muka, barulah mereka berkata dengan nada yang sangat angkuh, "Siapa kalian?" Ubaidah menjawab, "Saya Ubaidah ibnul Haris." Hamzah menjawab, "Saya Hamzah bin Abdul Muthalib." Ali menjawab, "Saya Ali bin Abi Thalib." Mereka berkata, "Ya baiklah, pantas kami bertanding dengan kalian. Kami dari Quraisy dan kalian dari Quraisy." Kemudian pertandingan adu kekuatan dimulai 1 lawan 1. Ubaidah dengan Utbah, Hamzah dengan Syaibah, dan Ali dengan Walid. Setelah satu persatu mereka saling pukul dan beradu kekuatan, Hamzah tak henti-hentinya memukuli Syaibah hingga mati. Ali tak henti-hentinya memukuli Walid hingga jiwanya mati. Dan sahabat Ubaidah pun diberikan pukulan sekuat tenaga oleh Utbah, yang akhirnya membuat Ubaidah dipukul dengan senjata tajam oleh Utbah di bagian lututnya hingga putus. Karena itu, Ubaidah kemudian terjatuh dan segera digendong oleh Hamzah dan Ali untuk dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Hamzah dan Ali kembali ke medan pertempuran dan kembali bertanding dengan Utbah. Dalam sekejap, Utbah dipukul oleh Ali hingga menghembuskan napas terakhir. Setelah Ubaidah berada di hadapan Nabi, beliau memerintahkan agar Ubaidah dibaringkan di atas tikar beliau. Setelah berbaring di atas tikar,
Ubaidah berkata, "Bukankah ini kematian syahid ya Rasulullah?" Nabi SAW melihatnya dan mengatakan, "Sesungguhnya saya melihat bahwa engkau adalah seorang syahid." Seketika itu juga Ubaidah meninggal dengan perasaan bahagia. Karena pertandingan tersebut, saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah dua golongan, golongan mumin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka.